Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan Waalaikumsalam. mempresentasikan bauran pemasaran dari perusahaan dompet digital Dana. Nah, kelompok kami ini beranggotakan Alvin Aji Prasetyo, Farli Idris Sabri, saya sendiri Rejal Solita, dan Vanessa Veronica. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Layanan vintage ini berupa aplikasi e-wallet dapat memberikan kemudahan untuk bertransaksi baik online maupun offline yang diakses melalui satu layanan yaitu dengan aplikasi e-wallet. Faktor yang mendorong penggunaan produk aplikasi dompet elektronik ini yaitu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Dana atau Dompet Digital Indonesia adalah salah satu aplikasi e-wallet di Indonesia diperkenalkan pada tahun 2018 yang merupakan aplikasi dengan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya. Tentunya berbasis mobile yang dapat digunakan melalui perangkat telekomunikasi guna untuk mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa banyak uang. Nah, Dana ini juga memiliki banyak fitur yang membuat pengalaman transaksi kita lebih praktis dan cepat, sehingga konsumen jadi lebih cenderung berminat untuk menggunakan dan meningkatkan penggunaan dompet digital dalam bertransaksi, karena banyaknya manfaat yang dirasakan untuk mengakses berbagai jenis pembayaran yang dapat dilakukan dengan efektif dan juga efisien. Bisa di next. Kita masuk ke analisis marketing mix 7P. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk dari Dana ini adalah layanan dompet digital untuk semua transaksi digital non-tunai, baik online maupun offline. Saya ulangi lagi. Dana mengusung layanan pembayaran berbasis open platform yang berbeda dari layanan yang sudah ada. Dengan begitu, Dana juga nggak terpaku lagi dengan keberadaan salah satu platform tertentu seperti GoPay mungkin, yang pada saat itu terbatas hanya untuk membayar semua transaksi dalam aplikasi Gojek saja. Nah, dengan Dana, kita bisa bertransaksi non-tunai bahkan non-kartu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Mulai dari transaksi pembayaran di merchant online ataupun offline, membayar tagihan dan cicilan, tiket transportasi, membeli paket pulsa atau paket data, kemudian ada tiket hiburan, transfer dana, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua ada price atau harga. Dana menghadirkan beragam program cashback dan diskon bagi para penggunanya. Contohnya saja di ajang Jakarta Fair Kemayoran yang terakhir, Dana menghadirkan cashback mulai dari 50% atau maksimal Rp20.000 untuk pembelian tiket masuk ke JFK. Dengan penggunaan dompet digital Dana atau dengan adanya cashback ini, pelanggan diuntungkan karena melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah atau lebih terjangkau gitu. Selain itu, diskon-diskon yang ditawarkan juga seperti pembelian pulsa atau paket data itu sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Yang ketiga ada place atau tempat. Nah, saat ini Dana sudah memiliki merchant di 15.000 lokasi. Dana juga sudah bekerja sama dengan banyak pihak, misalnya saja dengan KFC, Bakmi GM, Hokben, Ramayana, Tix ID, dan masih banyak lainnya. Selain itu, Dana juga ikut ambil dalam bagian penyelenggaraan Jakarta Fair juga yang tadi saya sebutkan, di mana Dana memberikan beragam cashback mulai dari pembelian tiket sampai pembelian produk di bot-bot yang ada di area Jakarta Fair Kemayoran ini. Nah, pada saat ini kantor pusat Dana itu berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Yang keempat ada promotion atau promosi. Untuk melakukan promosi ini, Dana juga sudah beriklan baik ya di media cetak ataupun televisi, kemudian ada media luar ruangan maupun digital. Nah, Dana juga menghadirkan booth sebagai media promosinya. Selain itu, Dana juga pernah hadir gitu di jalanan atau turun langsung ke jalanan melalui event-event tertentu serta menyewa baliho sebagai media promosi mereka dan lain-lain. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita membahas yang kelima ada people.
Sumber daya manusia yang direkrut tentunya orang-orang yang profesional ya, dan telah melewati proses rekrutmen yang panjang hingga terpilih menjadi bagian dari karyawan Dana. Saat ini Dana telah memiliki kurang 900 lebih karyawan dengan 80% adalah karyawan milenial. Selain mengalami pertumbuhan bisnis yang baik, startup dari dompet digital Dana ini juga didaulat sebagai salah satu perusahaan teknologi yang paling menyenangkan untuk bekerja bagi karyawannya. Karena dari Dana sendiri itu mengelola karyawannya dengan baik. Pengakuan ini juga diperoleh berdasarkan survei pada tahun 2021 yang dimana Dana dinyatakan sebagai satu di antara 3 perusahaan teknologi di Indonesia yang menduduki peringkat teratas berdasarkan tingkat kebahagiaan karyawannya. Yang keenam ada physical evidence. Nah, adanya proses yang memudahkan untuk target konsumen mengetahui produk Dana hingga melakukan proses pembelian. Selain itu juga dengan adanya peraturan pemerintah yang membuat beberapa orang itu tersadar untuk mendukung kebijakan tersebut. Nah, aplikasi Dana ini dapat di-download di Google Play Store untuk Android dan App Store untuk platform iOS. Sebelum dapat digunakan, juga pengguna harus meregistrasikan data diri atau membuat akun di aplikasi Dana. Untuk selanjutnya bisa dipaparkan oleh Alvin Aji Prasetyo. Nah, ya, terima kasih Reza kesempatannya. Jadi ada hal-hal baik yang telah dilakukan perusahaan dalam hal ini Dana. Nah, Dana kan sebagai startup fintech yang tersedia pada Android dalam Google Play Store maupun iOS dalam Apple Store. Transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi Dana itu telah hadir sebagai startup fintech yang banyak dipakai di Indonesia. Sudah puluhan juta orang yang menggunakannya. Nah, gimana sih kok udah ada puluhan juta orang aja yang udah pakai Dana? Apa aja sih yang udah dilakukan Dana dengan baik sehingga bisa mencapai 80 juta pengguna, mencapai puluhan juta pengguna? Nah, kita simak ulasan berikut ini. Next slide. Nah, hal-hal baik yang dilakukan perusahaan Dana adalah Dana merupakan platform pembayaran digital yang mengusung open platform dan dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai-gerai online maupun konvensional. Aplikasi Dana hanya bisa digunakan menggunakan smartphone atau gawai. Nah, jadi banyak promo yang dilakukan oleh Dana untuk gerai-gerai online maupun konvensional jika kita menggunakan Dana untuk transaksi pada gerai-gerai tersebut. Nah, salah satu keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan cashback atau pengembalian uang pada merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan Dana. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan kemudahan dalam pembayaran lainnya, diantaranya adalah pembayaran tagihan listrik, air, internet, telepon, dan juga BPJS. Jadi kalau kita bayar BPJS nggak usah lagi kita ke kantor BPJS, kita cuman butuh aplikasi Dana, udah bisa bayar BPJS. Nah, selanjutnya adalah Dana mengembangkan infrastruktur pembayaran digital dengan mempelajari best practice yang telah digunakan dan melayani ratusan juta pengguna dan telah terbukti keamanannya secara global. Nah, jadi menurut App Any, jadi perusahaan penyedia analisis aplikasi dan data pasar aplikasi. Jadi App Any itu perusahaan penyedia analisis aplikasi dan data pasar aplikasi ya. Jadi survei mereka menunjukkan bahwa Dana itu pada 32 bulan pertama itu telah diunduh oleh 40 juta orang. Nah, menurut survei mereka lagi di Desember tahun ini, Dana telah mencapai 80 juta pengguna. Artinya 80 juta pengguna orang di Indonesia telah mengunduh Dana. Dan Dana didapuk sebagai aplikasi fintech yang paling banyak diunduh di Asia Tenggara. Nah,
Jadi kompetitornya dalam hal ini misalkan OVO atau yang lainnya itu tertinggal dalam jumlah penggunanya di Indonesia. Nah, hasil riset ini nunjukin bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya terhadap kemudahan dan keamanan dari aplikasi Dana ini sendiri. Gimana nggak percaya dong? Udah banyak penggunanya, udah banyak orang yang mengunduhnya, udah banyak orang yang bertransaksi dengan menggunakan Dana. Nah, selanjutnya adalah Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga teknologi di lembaga apa namanya? Ini ada yang kepotong ya. Lembaga yang mengawasi yang memberikan izin kepada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi vintage di Indonesia. Nah, Dana juga terhubung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi proses verifikasi kalau mau ngirim lewat Dana atau mau transfer lewat Dana itu bisa lebih cepat. Pengguna cukup memindai foto iktp dan akan dicocokkan dengan hasil swafoto pengguna. Setelah itu pengguna memasukkan nomor induk NIK KTP, nomor kartu keluarga. Begitu pengguna menekan tombol kirim, maka sistem akan langsung memproses dan terhubung dengan database Ditjen Dukcapil. Nah, jadi cuman scan-scan KTP doang sama kakak udah terverifikasi langsung sama Dukcapil. Jadi udah aman lah. Nah, selanjutnya adalah Dana bekerja sama dengan bank-bank nasional. Di antaranya adalah Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, CMB Niaga, BNI, Peninbank, Bank Permata, Bank BTN, Bank Sinarmas. Nah, ini sudah banyak bank-bank nasional yang setelah bekerja sama dengan Dana. Nah, for your info atau kalian harus tahu nih. Jadi Dana itu sebelumnya kan rumornya adalah buatan China atau buatan asing, nggak buatan anak bangsa. Ternyata hal itu berhasil dibantah oleh Dana. Dana adalah produk asli buatan anak bangsa pada tahun 2018. Nah, hanya saja memang Dana bekerja sama dengan perusahaan Jack Ma. Jadi perusahaan Jack Ma itu dalam hal ini Alipay itu bekerja sama dengan Dana. Alipay itu kan berasal dari Cina. Jadi hanya bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, bukan kepemilikannya dari Cina, bukan. PT Elang Sejahtera Mandiri adalah pemilik dari Dana. PT Elang Sejahtera Mandiri adalah anak usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK yang yang 100% dari Indonesia ya, dan bukan dari asing. Nah, yang kelima ini adalah Dana menyimpan uang yang diletakkan di rekening penampungan escrow. Jadi Dana nggak menyimpan uang siapapun kecuali uang diletakkan di rekening penampungan escrow account untuk dana balance pengguna. Jadi dana-dana kita itu yang kita top up ke Dana itu, uang-uang kita top up ke Dana itu tidak disimpan sendiri oleh Dana. Dana itu pakai pihak ketiga untuk menyimpan uang para nasabahnya. Nah, sistem menyimpan uang di pihak ketiga ini disebutnya escrow account. Jadi untuk yang belum tahu escrow account ini apa, jadi escrow account itu sederhananya gimana ya? Suatu akun yang disediakan oleh pihak ketiga untuk bisa menampung serta menyalurkan uang pada pihak yang terlibat kegiatan jual beli online. Jadi pihak ketiga ini disebut sebagai pihak escrow. Tugas mereka nggak hanya ngelola dana, tapi terlibat dalam kegiatan transaksi maupun kewajiban dan hak dari penggunanya. Contoh dari kegiatan ini itu menerima dana yang dibayar oleh pihak pembeli atas barang yang sudah dibelinya dan juga ditambah dengan biaya pengiriman. Dana tersebut lantas ditampung
oleh ISCO sampai penjual mengirimkan barangnya pada pihak pembeli. Nah, kalau pihak pembeli udah nerima barang yang sudah dibelinya dari penjual, nah ISCO ini akan nyalurin dana tersebut kepada penjual. Nah, jadi ada pihak ketiga ya yang jadi penghubung antara kita sebagai penyetor uang kepada dana dan dana yang sebagai penyedia layanannya. Jadi ada pihak ketiga yang nampung uang kita, jadi dana itu nggak bisa ngegelapin uang kita atau uang kita juga disimpan sama pihak ketiga. Nah, jadi seperti itulah hal-hal baik yang telah dilakukan perusahaan dalam hal ini Dana yang berdampak kepada keberlangsungan Dana yang berhasil mendapatkan 80 juta pengguna sejauh ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Vanessa, silakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh kompetitornya. Maksudnya di sini kompetitor dari Dana. Yang pertama, Dana itu bisa transfer ke bank lain tanpa biaya admin. Tentunya ini terbatas, di mana kita ini sebagai pengguna Dana bisa melakukan transfer dari saldo Dana ke rekening bank secara gratis tanpa biaya admin. Nah, kalau kita yang tahu, kalau kita misalnya transfer ke rekening yang berbeda itu kan akan biasanya itu terkena admin sekitar Rp6.500 per transaksi, sedangkan di Dana ini gratis. Tapi kelebihan ini tuh bersifat terbatas, yaitu hanya untuk 10 transaksi setiap bulannya. Jadi setelah jatah transfer gratis yang 10 kalinya ini habis, maka nantinya kita akan dikenakan biaya admin sebesar Rp4.500.000. Tapi ini masih lebih murah dibandingkan transfer via bank lain. Lalu selanjutnya yang nggak dilakukan oleh kompetitor lain ialah perihal keamanan dari Dana ini, di mana yang pertama itu fitur keamanan dari Dana ini risk engine, fraud detection engine berbasis artificial intelligence, di mana Dana ini menerapkan risk engine ini berbasis kecerdasan buatan dalam menganalisis setiap transaksi serta proses autentifikasi via PIN atau OTP untuk validasi. Nah, teknologi ini meminimalisir penyalahgunaan dan membuat seluruh transaksi berlangsung dengan aman. Yang kedua itu ada face verification, di mana aplikasi Dana telah dilengkapi dengan fitur face verification. Jadi kita kalau misalnya mau memverifikasi itu perlu untuk sekalian sama muka kita gitu di scan untuk verifikasi data kita sebagai pengguna Dana. Nah, untuk pengguna Dana bisnis, misalnya kayak proses penarikan uang, validasinya itu menggunakan pemindaian wajah atau face verification, di mana pemindaian wajah ini juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya jual beli akun antar pengguna. Selanjutnya ada Dana Protection. Dana Protection ini merupakan jaminan proteksi 100% untuk kenyamanan dan keamanan teman Dana, terutama yang sudah terdaftar sebagai pengguna premium. Pengguna premium ini juga mudah untuk cara daftarnya, hanya perlu mengisi data-data diri kita secara real, asli, lalu tadi verifikasinya juga ada tahap di mana kita foto kartu identitas kita bersama muka kita, atau dibilang face verification, dan itu memang membutuhkan waktu lama untuk mereka mengolah datanya untuk kita agar terverifikasi sebagai pengguna premium. Nggak ada biaya untuk menjadi premium, hanya butuh dana benar-benar real. Data real kita. Lalu Dana ini memberikan jaminan proteksi atas semua yang tersimpan di dalam aplikasi Dana, termasuk saldo kita dan segala macam yang ada data-data dalam aplikasi Dana. Dengan begitu, kita nggak perlu khawatir soal keamanan saldo Dana ini, baik dari kartu kredit maupun kartu debit yang tersimpan di aplikasi Dana atau kita tautkan. Nah, bukan cuma itu, Dana juga memberikan garansi uang kembali jika terjadi kehilangan uang yang disebabkan oleh gangguan atau permasalahan pada saat transaksi. Selanjutnya, fitur yang terakhir adalah Dana sertifikasi
PCI DSS, di mana semua infrastruktur transaksi digital dana berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, seperti yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya, dan sudah memiliki sertifikasi PCI DSS atau The Payment Card Industry Data Security Standard, di mana PCI DSS ini adalah standar keamanan informasi untuk organisasi yang menangani bank penerbit kartu dan jaringan kartu kredit terkemuka di dunia. Sistem keamanan ini dikelola oleh Payment Card Industry Security Standard Council untuk meningkatkan kontrol seputar data untuk mengurangi penipuan di kartu kredit. Nah, saat ini Dana menjadi penyedia layanan level 1 yang telah memproses, menyimpan, dan mengirimkan lebih dari 6 juta data pemegang kartu Visa, Mastercard, dan Discover setiap tahunnya. Selanjutnya, selain fitur keamanan dan juga kelebihannya tadi untuk transfer bank secara gratis admin untuk 10 pengguna, selanjutnya ada hal lain di slide selanjutnya. Ya, ini diambil dari data jurnal di tahun 2018, bertepatan baru-barunya Dana keluar atau official, di mana di sini dibedakan dengan dompet digital lainnya. Di sini Dana waktu per April 2019 itu mempunyai 15 juta pengguna. Untuk di awal itu lumayan besar untuk benar-benar aplikasi yang baru. Dia juga kerjasama dengan 40 mitra per Maret 2018 dan menyediakan 600 mesin. Pemindahan ini sesuai catatan di tahun 2018. Tapi setelah saya lihat tadi, Dana juga kerjasama sekarang itu udah ada 47 merchants yang ada yang bekerjasama dengan Dana. Selanjutnya juga ada payment point online bank, di mana Dana jual pulsa, listrik, voucher game, BPJS, air, asuransi, Jiwasraya, TV, toko marine kabel, dan masih banyak layanan yang bisa teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman punya aplikasi Dana ini, seperti membayar keseharian seperti pulsa tadi, terus bisa beli data internet, juga bisa transfer bank, transfer biaya split bill, terus juga bisa bayar cicilan, Telkom, kartu kredit, yang udah di Samsat juga bisa sekarang ini. Terus ada juga layanan entertainment di mana kita bisa bayar di aplikasi video, Tix ID, game, digital voucher. Di layanan keuangan kita bisa bayar bank service atau ada namanya Dana Goals. Top up, kita juga bisa top up e-money dari aplikasi Dana, asuransi pribadi tadi yang udah sampaikan teman saya sebelumnya, BPJS Kesehatan juga kita bisa untuk bayar lewat aplikasi Dana ini. Ada Pay Insurance, Dana Siaga, ada juga layanan kategori charity, kita bisa lewat dompet duafa atau dana donasi. Transportasi kita bisa bayar tiket kereta, parkir. Di belanja juga mereka kerjasama dengan Lazada, Bukalapak, Happy Fresh. Juga kalau di layanan kesehatan mereka kerjasama di COVID-19 Info dan Calcare. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Farli. Berikut adalah kekurangan dompet digital Dana Indonesia bersasaran perbaikannya. Yang pertama, terdapat risiko yang tinggi ketika melakukan pergantian nomor yang terdaftar. Menurut informasi yang didapat, untuk pergantian nomor di akun Dana cukup rumit dan berisiko uang saldo bisa hilang jika nomor telepon tersebut tidak berhasil diganti. Ada keluhan pelanggan yang hampir kehilangan saldo dikarenakan ganti nomor meskipun sebelumnya telah dilakukan konfirmasi. Nah, menurut beberapa user penggunanya,
Aplikasi Dana juga dianggap kurang user-friendly jika dibandingkan dengan kompetitor aplikasi sejenis. Yang kedua yaitu terbatasnya layanan sama seperti e-wallet lainnya, di mana layanan keuangannya hanya sebatas untuk kebutuhan transaksi saja. Walaupun Dana menggratiskan 10 kali transfer ke antar bank, tapi setelahnya Dana menetapkan biaya ketika penggunanya melakukan pemindahan saldo dari akun Dana mereka ke bank lain. Bahkan kompetitornya sudah ada yang menggratiskan biaya untuk hal tersebut. Yang ketiga, saldo dan transaksi optimalnya 20 juta, hanya 20 juta. Untuk pemakai Dana premium, kita bisa simpan dana uang kita atau saldo kita optimal sampai dengan 20 juta dan optimal transaksi baik masuk atau keluar sejumlah 20 juta juga selama sebulan. Maka bila transaksi kita besar atau melebihi dari 20 juta, lebih bagus kita pakai transfer melalui aplikasi bank atau upgrade ke Dana merchant yang dapat memperoleh limit hingga 200 juta. Tetapi untuk upgrade ke Dana merchant itu sendiri, kita harus mempunyai beberapa surat usaha yang perlu diverifikasi kembali oleh tim Dana. Yang keempat, tidak menawarkan imbal balik. Berbeda dengan rekening bank, di mana semakin banyak saldo uang yang mengendap atau deposit, maka tidak akan ada pungutan biaya. Namun, dompet digital Dana memiliki keunggulan lain dalam hal transfer karena tidak dipungut biaya. Walaupun itu tadi, setelah 10 kali transfer, Dana menetapkan biaya. Kekurangannya, kita harus mengupgrade akun kita menjadi Dana premium supaya tidak ada pungutan biaya saat melakukan transfer. Selain itu, uang di wallet tidak dapat berkembang. Lalu yang kelima, limit kredit kecil dengan periode waktu yang pendek. Seperti fitur khusus aplikasi Dana, cepat yang cuma sediakan nominal utang atau uang yang dipinjam sejumlah 500.000 sampai 1 juta saja, tentu menjadi salah satu kekurangan di antara kompetitor lainnya. Walau ada sarana kenaikan limit kredit, tapi bila untuk pengajuan pertama kita menginginkan nominal di atas 1 juta, misalkan 2 juta atau lebih, kelihatannya kita harus mencari alternatif lainnya karena Dana tidak bisa memberikan hal tersebut bagi kita. Di samping itu, kita cuma hanya diberi periode waktu jangka waktu pelunasan kredit tadi itu hanya dari 7 sampai 30 hari. Ini yang selanjutnya kita perlu pikirkan kembali mengingat pembayaran utangnya itu harus dilaksanakan tidak terlalu panjang, itu antara 7 sampai 30 hari. Dan yang terakhir yaitu tidak ada kantor cabang. Tidak seperti bank, Dana ini tidak memiliki cabang di antar tiap kota. Sehingga bila ada masalah atau ingin diskusi, kita tidak bisa langsung datang ke kantor, tetapi kita harus lewat email atau telepon ke customer service. Maknanya, service-nya itu terbatas. Walaupun demikian, tidak jauh dengan aplikasi wallet lainnya atau yang semacam yang ditawarkan banyak keringanan dalam berbisnis, tetapi terbatas karena tidak seluruh transaksi tidak bisa memakai e-wallet, termasuk Dana itu sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Mungkin untuk kelompok ada yang ingin ditanyakan? Halo, saya Dian Amata Purnamasari dari kelompok 4 ingin bertanya. Kan waktu tahun 2020 dan 2021 itu ada kasus bahwa ada konsumen Dana yang pengen ganti nomor di aplikasi Dana. Nah, walaupun udah verifikasi, tapi ternyata saldonya itu saldo sebelumnya itu hilang. Itu gimana cara Dana mengatasi masalah itu? Terus kan juga Dana itu masih jarang dipakai sama pengusaha mikro. Kebanyakan tuh pengusaha mikro pakainya tuh OVO, ShopeePay, kalau nggak GoPay. Nah, itu alasannya apa sih Dana jarang dipakai sama pengusaha mikro? Apa karena persyaratannya yang sulit atau karena apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Dian Ameta. Saya Rejal Solita akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu peran nomor ponsel itu pada aplikasi-aplikasi e-wallet seperti Dana sangatlah penting ya. Karena untuk mendaftar akun Dana itu atau login aplikasi dan menerima OTP itu pakai nomor telepon. Ketika ingin melakukan transaksi semua itu pasti menggunakan nomor ponsel. Nah, hal ini bisa dikatakan sebagai nilai poin tambah atau nilai plus ya, karena memudahkan akun jika dibandingkan dengan membuat rekening.
Tetapi hal ini juga bisa dikatakan sebagai kekurangan karena kan nomor ponsel itu memiliki masa aktif yang tergolong pendek ya, atau bisa jadi nomornya itu hilang gitu, tergantung penggunanya lah. Nah, saya akan menyebutkan beberapa persyaratan dalam mengubah nomor pada Dana. Yang pastinya yang pertama itu nomor baru ya, yang belum pernah terdaftar pada Dana. Kemudian foto KTP dan foto selfie pada saat memegang KTP. Nah, pada kasus yang telah dijelaskan oleh Ameta, itu menerangkan bahwa mungkin adanya kelalaian dari si pengguna terkait proses verifikasi data yang ia jalani. Nah, namun juga apa terjadi masalah seperti itu tentunya Dana telah menyediakan customer service atau call center mereka yang dapat mencarikan jalan keluar pada komplain yang diterima. Tinggal hubungi beberapa akun CS Dana, bisa melalui telepon atau pesan, kemudian ceritakan permasalahan yang dialami oleh si pengguna. Nah, kemudian Dana akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan tersebut. Saya juga sudah membaca-baca di website terkait berita tersebut dan problemnya itu sudah selesai meskipun dilakukan secara berhari-hari. Nah, kemudian berkaitan dengan dana bisnis, nah ini juga dana bisnis ini didesain untuk membantu pemilik usaha kecil dan mikro dalam memperoleh banyak pelanggan melalui pembayaran digital. Nah, untuk pertanyaan mengapa sih dana masih jarang dipakai oleh pengusaha mikro, itu alasannya sebenarnya enggak juga. Beberapa artikel yang saya cari bahwa banyak UMKM yang menggunakan merchant Dana karena banyaknya kelebihan dari dana bisnis ini. Sama seperti yang lainnya selain gratis pendaftaran, Dana juga bisa menerima semua pembayaran digital, bisa penarikan uang secara instan, kemudian juga mudah dipantau dan tentunya bisa bertransaksi tanpa adanya kontak fisik antara penjual dan pembeli. Nah, untuk persyaratannya tentu kurang lebih sama dengan kompetitor lainnya. Bahkan bisa langsung mendaftarkan melalui gadget atau device dari pengusaha UMKM tersebut. Tinggal mengisi data diri dan usaha yang diperlukan, kemudian lalu setelah itu tinggal menunggu balasan dari Dana. Saya juga baca ya, menurut artikel dari beritamerdeka.com per September tahun 2021, sudah kurang lebih 300.000 UMKM yang telah bergabung dengan Dana Bisnis, yang di mana program ini baru saja diluncurkan pada tahun 2019 silam. Head of QR Operation Dana, Lukman Ibnu juga mengatakan bahwa 300.000 merchant UMKM itu yang tersebar terbanyak menggunakan Dana Bisnis yang ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedepannya Dana akan terus memperluas jangkauannya, nggak hanya fokus ke Pulau Jawa aja, melainkan ke luar Pulau Jawa. Sebab masih banyak UMKM di luar Jawa yang belum menggunakan pembayaran secara digital. Nah, jadi itu target dari perusahaan dompet digital Dana. Mungkin sekian jawaban untuk Dian Ameta. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih udah terjawab. Jadi Dana itu kalau misalkan ada keluhan gitu kemungkinan bakal diganti dananya, tapi memakan waktu yang lumayan agak lama ya. Terus itu mungkin di daerah saya aja kali ya yang belum terlalu banyak pakai Dana UMKM-nya. Iya, Selebihnya cukup. Nah, terima kasih kelompok. baik. Terima kasih Dian Ameta. Bisa dipersilakan untuk penanya berikutnya. Iya, mau nanya. Nama saya Anissa Santoso, ingin bertanya. Kan di sini tuh vintage tuh udah banyak banget ya. Nah, ibaratnya tuh dan apa namanya sama ibaratnya tuh inovasinya tuh sama semua gitu loh. Nah, dari kayak Gojek, OVO, ShopeePay kayak gitu link aja yang fungsinya kan sama semua. Nah, ada nggak sih fitur yang pertama kali diinovasikan oleh Dana yang bisa jadi pelopor bagi vintage lainnya? Nah, terus kan vintage ini kan ibaratnya kayak future banking gitu ya, karena simplicity-nya dan lebih praktis kayak gitu. Nah, menurut kalian itu bakal nggak sih ada kemungkinan kalau penggunaan vintage ini akan melebihi banking itu sendiri atau minimal paling nggak menyamai banking services itu gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Nisa. Saya akan coba menjawab.
Pertama-tama, Dana merupakan salah satu perusahaan fintech besar di Indonesia dengan fokus layanannya yaitu e-wallet atau dompet digital. Dana sendiri menjadi e-wallet pertama yang menghadirkan fitur card binding atau penyimpanan kartu sehingga pengguna Dana dapat menyimpan kartu debit atau kredit mereka di dalam e-wallet Dana untuk dijadikan sumber dana ketika melakukan transaksi. Fitur ini merupakan salah satu terobosan Dana yang dapat membuat penggunanya berpindah atau move on dari top up saldo yang terkadang biasanya pengguna tuh merasa malas untuk melakukan top up saldo ketika saldo mereka tidak cukup untuk melakukan transaksi. Di samping itu, pengguna juga tidak perlu khawatir dengan menyimpan data kartu mereka di aplikasi Dana, karena Dana juga menghadirkan fitur Dana Protection yang memberikan jaminan perlindungan 100% untuk setiap transaksi non-tunai digital menggunakan dompet digital Dana. Melalui program ini, Dana berkomitmen tinggi dalam meyakinkan masyarakat terhadap keandalan dan keamanan teknologi yang dikembangkannya. Apakah ada peluang bagi fintech itu melebihi banking itu sendiri atau minimal menyamai banking? Dalam pelaksanaannya terdapat 3 bentuk lembaga pengelola rupiah resmi yang diakui oleh Bank Indonesia, yaitu pertama ada bank konvensional, lalu ada bank digital dan dompet elektronik atau e-wallet. Dalam perizinannya, Dana termasuk ke dalam kategori dompet digital atau e-wallet yang menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI 2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah layanan elektronik untuk e-wallet tersebut. Yang dimaksud dengan e-wallet adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran. Ringkasnya e-wallet adalah bentuk lain dari e-money atau uang elektronik yang disimpan dalam bentuk chip yang berbasis di server sehingga dalam penggunaannya perlu terkoneksi terlebih dahulu dengan server penerbit. Nah, sesuai dengan namanya, untuk saat ini dompet digital atau e-wallet adalah sebuah layanan untuk menyimpan saldo dengan jumlah yang terbatas mengikuti aturan dari Bank Indonesia. Tetapi seiring perkembangannya, kini e-wallet telah memiliki beragam fitur yang hampir sama dengan bank digital pada umumnya seperti dapat mentransfer saldo yang ada di wallet ke rekening bank lain, menarik saldo e-wallet di mesin ATM, dan bahkan kini e-wallet menghadirkan produk investasi yang umumnya hal tersebut hanya ditawarkan oleh perusahaan perbankan. Dikarenakan adanya aturan dari Bank Indonesia mengenai batasan jumlah saldo yang dapat disimpan oleh e-wallet, sehingga untuk saat ini penggunaan e-wallet akan menjadi kurang ideal bagi orang yang sering melakukan transaksi dengan jumlah yang cukup besar, sehingga mereka lebih baik dapat menggunakan layanan seperti bank digital atau bank terdapat kebijakan baru sehingga untuk e-wallet sekarang ini dapat terus berkembang sehingga mereka memiliki kemampuan yang sama bahkan dapat menyaingi dari bank konvensional atau bank digital yang ada. Sekian, semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari Anissa. Oke, udah cukup banget, Farli. Makasih banyak ya. Sama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kelompok atas presentasinya. Saya ingin bertanya, salah satu hal baik yang telah dilakukan Dana adalah mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia. Bisa Anda jelaskan berapa izin yang diberikan Bank Indonesia untuk Dana dan apa sajakah perizinan itu? Terima kasih. Dari info yang saya dapat atau data yang saya dapat, sebelumnya saya Alvin Aji Prasetyo izin menjawab pertanyaan Dinda. Jadi Bank Indonesia selaku regulator itu udah mengeluarkan 4 lisensi ya. 4 lisensi itu berarti 4 perizinan ya, bisa disebut 4 perizinan kepada Dana. 4 lisensi itu antara lain adalah lisensi perizinan atau perizinan untuk penggunaan e-money, untuk penggunaan e-wallet, dan satu lagi lembaga keuangan dan juga transfer uang online. Jadi 4 lisensi yang didapat dari Dana
yang didapat dana dari Bank Indonesia adalah izin penggunaan e-money, izin penggunaan e-wallet, izin lembaga keuangan digital, dan juga transfer uang online. Jadi kalau kita menggunakan e-money dengan dana, e-wallet dengan dana, terus dana kita sebagai lembaga keuangan digital, dan juga kita mentransfer uang melalui dana, itu sudah mendapat izin dari Bank Indonesia selaku regulator. Jadi konsumen tidak perlu khawatir kalau ingin melakukan transaksi dengan dana, terutama untuk transfer uang online atau nyimpen uang, itu karena sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Apakah sudah menjawab, Dinda? Ada 4 perizinan. Sudah, Alvin. Dinda, apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Farli. Ada pertanyaan lagi dari kelompok sebelah. Saya mau bertanya, Farli. Kalau dari pengalaman pribadi saya, Dana memiliki keunggulan dibandingkan kompetitornya, yaitu top up pada aplikasi Dana tidak dikenakan admin sama sekali. Nah, sedangkan kompetitor lainnya mengenakan biaya admin kepada konsumennya yang melakukan top up. Tentunya dari biaya admin dari top up ini kan merupakan satu sumber pendapatan ya untuk perusahaan tersebut. Nah, kalau menurut kelompok 1, dari fitur apa sih yang bisa menambah pendapatan untuk perusahaan Dana? Terima kasih kelompok. Terima kasih Surya atas pertanyaannya. Saya Vanessa mewakili kelompok, izin jawab pertanyaannya terkait apa yang bisa didapatkan Dana dari keunggulan-keunggulan tersebut ya untuk pendapatannya. Jadi biaya-biaya dalam penggunaan fitur-fitur Dana ini ditetapkan oleh EDIK atau yang disebut PT Ispay Debit Indonesia Co. Nah, ini itu merupakan pemegang lisensi resmi yang telah memperoleh izin uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, dan layanan keuangan digital atau LKD dari Bank Indonesia. Nah, biaya-biaya dalam penggunaan fitur-fitur Dana ini kan ada dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan EDIK ini. Itu akan ada potongan secara langsung dari saldo dana pengguna dengan pemberitahuan terlebih dulu. Nah, EDIK ini itu dapat berlakukan promo bebas biaya dengan kuota dan masa periode tertentu yang nantinya akan berubah-ubah. Perubahan tersebut itu nantinya juga akan diinformasikan oleh dananya ini kepada penggunanya. Nah, sehubungan dengan instrumen pembayaran yang dapat disimpan pada dan digunakan melalui aplikasi Dana, EDIK ini dapat menetapkan biaya pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan pihak lain atau yang tadi yang ada pihak ketiga itu, baik dari kartu debitnya, kartu kredit maupun uang elektronik selain Dana. Nah, di aplikasi Dana ini juga mempunyai beberapa layanan yang dari situlah mereka dapat kalau kita bisa bilang di bisnis model kanvasnya, revenue stream dari Dana ini adalah charge dari berapa persen per transaksi. Jadi kan walaupun tadi ada keunggulan terkait bebas biaya admin, tapi kan ada terbatasnya ya sampai 10 kali aja. Nah, setelah itu kan ada charge-nya per transaksi. Begitu juga dengan layanan-layanan yang tadi sudah disebutkan, beberapa layanan yang udah ada di aplikasi Dana, entah bayar tentang kesehatan, bayar untuk top up saldo dan segala macamnya. Nah, terus juga pendapatan dari Dana ini juga bisa didapat dari kerjasama dengan merchant yang online ataupun offline yang sudah menjalin kerjasama dengan Dana ini. Kayak gitu. Surya, ada tanggapan? Udah cukup jelas, Vanessa. Thank you atas jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Surya.
Baik, mungkin sekian presentasi dan sesi tanya jawab yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.